Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang cerita setelah peperangan pemburu iblis melawan para iblis, di mana cerita ini berisikan tentang pernikahan dan kehidupan keluarga baru antara Kamado Nezuko dan Zenitsu Agatsuma. Disclaimer terlebih dahulu ya, yang akan Mr. K ceritakan kali ini merupakan cerita yang tidak resmi dari pihak Kimetsu no Yaiba. Cerita ini hanya dikarang oleh salah satu fans Kimetsu no Yaiba, jadi jangan kalian anggap serius. Anggap saja sebagai cerita hiburan untuk mengobati rasa kangen kita kepada serial manga anime Kimetsu no Yaiba. Sebelum memulai pembahasan ceritanya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai ke pembahasan ceritanya. Scene diawali dengan pemberian hadiah pernikahan yang diberikan oleh Kamado Tanjiro kepada adiknya yang bernama Kamado Nezuko. Tanjiro memberikan sebuah kimono pernikahan yang sangat cantik kepada Nezuko. Kimono tersebut berwarna hitam dengan corak gambar bunga-bunga yang sangat indah. Bukan hanya sebatas cantik dan indah saja, bahkan kimono pernikahan yang diberikan oleh Tanjiro kepada Nezuko merupakan kimono pernikahan yang sangat mahal. Untuk harganya sih tidak dijelaskan. Namun dengan insting kewanitaannya, Nezuko merasa bahwa kimono pernikahan tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Nezuko juga sedikit kesal karena kakaknya begitu sangat boros. Namun menurut Tanjiro, sebenarnya Tanjiro tidak bermaksud untuk melakukan pembelian yang sangat boros. Tanjiro hanya ingin memberikan rasa balas budi kepada Nezuko yang selalu merawat Tanjiro pada saat Tanjiro mengalami luka parah setelah peperangan melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan dan para antek-anteknya. Sebagai informasi, sesuai dengan akhir cerita di manga resmi Kimetsu no Yaiba, di sini salah satu mata Tanjiro juga terlihat mengalami sedikit cacat. Salah satu mata Tanjiro tidak bisa digunakan untuk melihat dengan jelas 100%. Mungkin saja Tanjiro hanya bisa melihat sebatas sekitar 20% saja. Penglihatannya tentu sangat buram. Sembari menangis terharu, Tanjiro berkata, "Melihat adikku yang sangat manis mengenakan kimono yang sangat cantik di pernikahannya, saat ini aku adalah kakak yang sangat bahagia di dunia. Nezuko, berbahagialah." Setelah mendengar kata-kata kakaknya, Nezuko pun ikut menangis terharu karena sangat bahagia. Nezuko dengan tulus mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tanjiro. Bahkan Nezuko juga ikut menyampaikan rasa bahagianya tersebut kepada semua keluarganya yang telah mati. Nezuko berkata, "Ayah, ibu, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta, besok aku akan menikah." Lalu kemudian terlihat foto pernikahan antara Kamado Nezuko dan Zenitsu Agatsuma. Zenitsu dan Nezuko mengadakan acara pernikahan mereka pada saat era Taisho. Setelah itu, terdapat scene flashback cerita sebelum Nezuko dan Zenitsu mengadakan acara pernikahan. Di situ terlihat bahwa Zenitsu begitu sangat posesif kepada Nezuko. Saat itu, Nezuko ingin pergi sendirian. Mungkin saja Nezuko mau ke Indomart ya, buat beli pengaman. Haha, bercanda-canda. Hanya sebatas ingin pergi sebentar, Zenitsu langsung menangis. Zenitsu khawatir apabila Nezuko pergi sendirian, mungkin saja bakal ada pria lain yang jatuh cinta kepada Nezuko. Zenitsu tidak ingin hal tersebut terjadi. Namun dengan muka malunya, Nezuko berkata, "Apaku terlihat tidak setia? Pria yang aku inginkan hanya kau, Zenitsu-san. Itulah kenapa aku mau menikah denganmu." Prikitiu. Kemudian waktu dalam scene selanjutnya dimajukan sampai Nezuko dan Zenitsu memiliki dua anak. Anak dari Nezuko dan Zenitsu bernama Agatsuma Yoshitsugu, anak laki-laki berumur 5 tahun, dan lalu Agatsuma Yoko, anak perempuan berumur 7 tahun. Dalam scene tersebut, terlihat Agatsuma Yoshitsugu sedang mengintip emaknya yaitu Nezuko yang sedang menjemur pakaian di luar. Ternyata Yoshitsugu baru saja bangun dari tidurnya. Dia merupakan anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya.
Walaupun baru bangun tidur, Yoshitsugu langsung membantu emaknya untuk menjemur pakaian. Gak kayak bapaknya ya, kerjaannya bucin mulu sama Nezuko. Lalu kemudian datanglah Agatsuma Yoko. Yoko telah pulang dari taman bunga. Yoko pulang dengan membawa bunga yang sangat indah di tangannya. Sebagai emak yang baik hati, Nezuko pun langsung memuji bunga yang dipetik oleh Yoko. Selain itu, Yoko juga membawa kabar baik bahwa temannya yang bernama Shinichi telah mengajak Yoko untuk menikah. Bro, kalian harus belajar dari Shinichi, bro, jomblo. Jangan cuma nonton Nekopoi aja. Menurut Yoko, hidup bersama sebagai keluarga sungguh sangat luar biasa. Itulah pandangan dari seorang anak yang bernama Agatsuma Yoko setelah melihat orang tuanya yang begitu sangat bahagia. Menurut Nezuko, Yoko memang anak yang penuh dengan energi, sangat agresif. Sekali lagi, sebagai emak yang baik hati versi emak Jepang, Nezuko mencoba membuat Yoko bahagia dengan cara memberikan dukungan atas pernyataan Yoko tersebut. Namun walaupun demikian, Nezuko meminta Yoko untuk tidak memberitahukan tentang hal tersebut kepada ayahnya, yaitu Zenitsu Agatsuma. Ya, yang namanya anak kecil kadang suka susah kalau dibilangin. Walaupun telah dilarang, Yoko tetap memberitahukan tentang rencana pernikahannya kepada Zenitsu. Setelah mendengar hal tersebut, seperti biasa, Zenitsu yang cengeng langsung menangis di depan keluarganya. Aduh. Zenitsu tidak ingin Yoko menikahi pria manapun. Zenitsu hanya ingin selamanya bersama semua keluarganya. Zenitsu tidak akan pernah bisa membayangkan apabila Yoko menjadi emak rumah tangga dan meninggalkan Zenitsu. Sembari makan bersama, Yoko juga menjelaskan bahwa dirinya berencana menikah dengan Shinichi-san pada saat setelah menginjak umur 18 tahun. Menurut Yoko, Shin merupakan pria yang sangat rajin. Yoko sangat yakin bahwa dirinya akan sangat bahagia apabila menikah dengan Shin. Setelah mendengar hal tersebut, Zenitsu semakin ketakutan dan teriak-teriak dan menyatakan bahwa tidak akan pernah mengizinkan Yoko menikah. Karena ayahnya begitu sangat menyebalkan, Yoko pun akhirnya marah dan pergi keluar rumah. Yoko juga tidak ingin berbicara lagi dengan Zenitsu. Yoko nesu. Setelah itu, Zenitsu semakin merengek-rengek. Zenitsu menangis dan merengek dengan berkata bahwa dirinya sudah tidak bisa hidup lagi karena Zenitsu telah dibenci oleh anaknya yang bernama Yoko. Dasar Zenitsu modus. Sembari merengek, Zenitsu juga memeluk erat tubuh Nezuko. Di scene terakhir, terdapat hal lucu yang ditunjukkan oleh Agatsuma Yoshitsugu. Saat melihat ayahnya yaitu Zenitsu yang begitu cengeng merengek dan memeluk Nezuko, Yoshitsugu berkata, "Aku pasti tidak akan seperti ayah saat aku dewasa." Oke, seperti itulah pembahasan cerita tentang pernikahan dan kehidupan keluarga baru antara Kamado Nezuko dan Zenitsu Agatsuma. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zenitsu dan Nezuko cocok? Apakah keluarga mereka sudah sangat bahagia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.